Akibat peperangan antara dua kekaisaran yakni Kekaisaran Tiandou dengan Kekaisaran Wuhun mengakibatkan banyak korban jiwa dan banyak desa yang mengalami kehancuran. Termasuk desa di mana Tang San dulu tinggal. Di sana ada seorang anak kecil, di mana anak ini mempunyai ayah yang kini sedang ikut berperang di gerbang Jialing. Untuk menghibur anak kecil buta ini sang kakek berjanji ketika perang usai mereka akan menjemput ayahnya di gerbang desa. Ia juga mengatakan Tang San pasti bisa menyembuhkan matanya dan akan bisa melihat kembali. Di sisi lain pedang Dewa Asura membujuk Tang San melalui mimpi untuk menerima warisannya menjadi Dewa Asura. Dengan begitu maka ia akan bisa menyelamatkan semua orang. Namun di sisi lain Tang San juga akan kehilangan semua kenangan tentang mereka. Begitu membuka matanya, Tang San bertanya dalam hati apa sebenarnya maksud dari mimpi tersebut. Berpindah di gerbang Jialing, terlihat ada suatu kekuatan yang kemungkinan dibuat oleh Bibidong. Bibidong mengatakan akhirnya waktunya telah tiba, entah rencana apa yang dibuat oleh Bibidong yang pasti ini kabar buruk bagi Kekaisaran Tiandou. Di suatu wilayah terlihat seorang pemuda bernama Ji Xiang. Ji Xiang adalah murid dari Tang San. Setelah 6 tahun tidak berjumpa, Tang San hari ini menemuinya untuk memberikan hadiah cincin anugerah Dewa Titipan Xiao Wu. Selain itu ia juga memberikan tanda Trisula Dewa Laut di dahi Ji Xiang sebagai bukti bahwa dirinya adalah murid Dewa Laut. Jadi saat Ji Xiang pergi ke Pulau Dewa Laut ia akan diterima dengan baik. Karena ada urusan penting. Setelah selesai dengan urusannya Tang San pergi meninggalkan muridnya. Singkat cerita Tang San telah berada di Pulau Dewa Laut. Pedang Dewa Asura kembali mempengaruhi Tang San agar mau menerima warisannya. Tak ingin melihat Tang San terus-menerus diganggu oleh Dewa Asura. Ia mencoba untuk menerima warisan pedang tersebut. Saat pewarisan terjadi, domain Asura yang ditekan pada lengan kiri Tang San keluar dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Wu. Beberapa saat kemudian pewarisan telah selesai. Sepertinya Xiao Wu tidak kesulitan sama sekali mewarisi kekuatan pedang Dewa Asura. Namun ia berpura-pura kerasukan untuk membuat Tang San dan lainnya khawatir. Anehnya domain Asura yang berada di lengan kiri Tang San tidak sepenuhnya hilang. Tang San berpikir Dewa Asura mempunyai rencana lain. Menyadari peperangan sudah semakin dekat. Semua akan kembali menuju gerbang Jialing kecuali Tang San. Tang San masih harus menyelesaikan urusannya dengan Qian Renshui. Setelah urusannya selesai ia pasti akan segera menyusul mencari mereka. Banyak korban dari kedua belah pihak. Akhir-akhir ini Kekaisaran Wuhun terus mengutus pasukan kecil untuk mengganggu pihak Kekaisaran Tiandou. Saat terbukanya gerbang Jialing selanjutnya, itu adalah hari di mana pertempuran antara dua kekaisaran. Untuk berjaga-jaga Xiao Gang telah memerintahkan semua pasukan untuk waspada. Bersiap melawan Kekaisaran Wuhun kapan saja. Sampailah Dai Mubai dan dua lainnya di dekat gerbang Jialing. Merasa ada yang aneh dengan mayat-mayat di sana mereka segera kembali untuk melaporkan hal ini kepada guru mereka. Bibidong yang sebenarnya sudah kehilangan hak komando, nekat kembali ke gerbang Jialing. Meski hal itu ditentang oleh para tetua termasuk Buaya Emas. Dua orang yang tak terima menyerang Bibidong dan dihentikan oleh dua orang bawahan setianya yang dihidupkan kembali. Hal ini membuat semua orang terkejut. Ditambah kekuatan mereka berdua menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Diketahui bahwa keanehan di gerbang Jialing adalah ulah Bibidong. Keanehan itu adalah mayat dari kedua belah pihak menghilang dalam waktu semalam. Bibidong menjelaskan bahwa dirinya akan segera menjadi dewa. Sebelum itu ia membutuhkan bantuan untuk menaklukkan Tiandou. Asal mereka mau membantu dirinya. Setelah mengalahkan Tiandou ia akan mengembalikan hak penguasa kepada Qian Renshui. Baginya hak penguasa tidaklah seberapa jika dibandingkan menjadi dewa. Apalagi Qian Renshui adalah putrinya. Di sisi lain Tang San dan Qian Rensu membuat kesepakatan. Yaitu menentukan nasib kedua kekaisaran dengan pertempuran mereka berdua. Pihak yang kalah, kekaisaran yang didukungnya tidak boleh memulai perang lagi, sedangkan pihak yang menang tidak boleh menindas rakyat biasa yang kalah. Pertarungan keduanya pun dimulai. Mereka menggunakan keterampilan masing-masing.
Setelah adu kekuatan mereka melakoni pertarungan jarak dekat hingga mereka berada di atas awan. Pertarungan mereka membuat cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Pertarungan mereka yang tadinya di laut kini berpindah di perkotaan. Saat ada tembok yang jatuh hampir menimpa seseorang, Tang San menyelamatkannya. Setelah itu pertarungan kembali terjadi. Qian Rensu mendorong Tang San menembus banyak gedung. Namun pada akhirnya Qian Rensu terlempar oleh kekuatan tombak milik Tang San yang membuatnya terluka. Sudut mulutnya mengeluarkan darah. Saat ini Bibi Dong meminta mereka cukup untuk mengerahkan pasukan. Pada saat itu Kekaisaran Wuhun akan memiliki pasukan yang tak terkalahkan. Yaps, benar sekali, Bibi Dong dapat mengubah mayat di medan perang menjadi pasukan mayat hidup. Untuk membuat mereka semakin yakin untuk mendukung dirinya, Bibi Dong mengatakan bahwa setelah menjadi dewa ia bisa memanggil kembali Qian Daoliu. Di sisi lain Xiao Gang telah mengetahui penyebab dari hilangnya mayat para pasukan dalam semalam. Ia pun menaiki kuda bergegas menemui Dugu Bo dan lainnya. Di bawah tanah muncul cahaya ungu kehitaman menutupi seluruh gerbang Jialing. Dugu Bo mencurigai adanya seseorang yang mengatur formasi besar di gerbang Jialing secara diam-diam. Xiao Gang datang dan menjelaskan itu adalah ulah dari Bibi Dong. Dia sedang menggunakan cara kuno untuk membuka jalan menjadi dewa. Kekaisaran Wuhun bersiap melakukan penyerangan. Begitu juga dengan Kekaisaran Tiandou. Sebelum mulai berperang Bibi Dong membakar semangat para pasukan bahwasannya jika mereka mati pun itu adalah suatu kehormatan. Jadi tidak perlu takut mati. Lalu Bibi Dong memerintahkan semua pasukan untuk menyerang dan membunuh semua musuh di depan mereka. 7 monster Shrek juga beraksi. Dengan dukungan dari Ning Rongrong kekuatan mereka akan meningkat. Formasi milik Bibi Dong mulai aktif. Terlihat jasad berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Lalu itu akan diubah menjadi energi oleh formasi di bawah tanah. Hal itu dapat mempercepat Bibi Dong menjadi seorang dewa, yakni dewa raksasa. Formasi ini disebut formasi spiral kematian. Ini adalah waktunya Bibi Dong akan memasuki gerbang warisan. Gerbang Jialing sementara akan diserahkan kepada buaya emas dan lainnya. Dari kejauhan Tang San melihat gerbang warisan tersebut. Hal ini akan menjadi masalah besar bagi Kekaisaran Tiandou jika Bibi Dong benar-benar menjadi dewa. Maka dari itu harus segera menaklukkan gerbang Jialing dan menghentikan Bibi Dong. Apa yang dilakukan oleh Bibi Dong ini membuat Ma Hongjun begitu kesal dan marah. Ia tak percaya Bibi Dong tanpa rasa bersalah memanfaatkan jasad pasukan yang telah tewas. Hal ini bertentangan dengan nuraninya. Ning Rongrong kembali memberikan dukungannya. Para monster Shrek mengalahkan banyak musuh. Mereka saling bekerja sama untuk memenangkan peperangan. Kekuatan mereka kini sudah sangat kuat. Xiao Hu melemparkan senjata rahasia Sekte Tang yang membuat ledakan luar biasa. Lalu ia menarik Dai Mubai dan Oscar untuk menjauh. Setelahnya ia menggunakan kekuatan penuh membunuh salah satu dari mereka. Tiba-tiba saja pasukan Kekaisaran Wuhun mundur. Kekaisaran Tiandou tanpa pikir panjang langsung mengejarnya. Terlihat, Tang San dan Qian Rensui hampir tiba di medan perang. Tang Hao dan kakaknya dengan mudah menerobos prajurit rendahan. Dai Mubai meminta buaya emas untuk menyerah. Tentu buaya emas tidak akan melakukannya karena mereka mundur bukan tanpa alasan melainkan untuk menjebak mereka dengan pasukan mayat hidup. Meski telah menyadarinya, itu sudah terlambat. Tang Hao dihadang oleh monster naga yang mampu menyemburkan api ungu. Mereka pun akhirnya terkepung oleh pasukan mayat hidup. Di antara mereka ada Douluo Krisan dan Douluo Hantu. Hal ini sungguh tak diduga sama sekali. Pertarungan kembali terjadi, karena pasukan mayat hidup ini sudah mati jadinya mereka tidak lagi takut akan kematian yang membuat mereka semakin brutal. Menyerang tanpa ampun.
Banyak di antara mayat hidup berasal dari sekte Hao Tian yang gugur di medan perang. Tang Hao dan Tang Xiao kakaknya bertarung melawan mayat hidup dari sekte mereka. Peperangan ini jelas menguntungkan Bibidong, semakin banyak prajurit yang gugur di medan perang. Itu kan mempercepat Bibidong menjadi dewa. Selain itu pasukan mayat hidup juga akan bertambah. Yang terbaik saat ini ialah bertarung hingga batasnya, karena menarik pasukan untuk mundur sudah tidak memungkinkan. Apalagi Kekaisaran Wuhun sudah pasti akan terus mengejar tanpa ampun. Memenangkan peperangan adalah satu-satunya pilihan agar bisa terus hidup. Beberapa saat kemudian Qian Renshui telah tiba di gerbang Jialing. Ia menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Bibidong. Padahal dirinya dan Tang San telah membuat kesepakatan menentukan peperangan hanya dengan kekuatan mereka berdua. Karena ulah Bibidong kesepakatan itu sudah tidak ada artinya. Tang San juga sudah tiba, pasukan Kekaisaran Tiandou menyambutnya dengan penuh sukacita. Sang guru begitu bangga mempunyai murid yang menjadi seorang dewa. Kemunculan Tang San mampu membakar semangat pasukan Kekaisaran Tiandou. Mereka berharap dengan datangnya Tang San Kekaisaran Tiandou bisa memenangkan peperangan ini. Pertarungan antara Tang San dan Qian Renshui kembali terjadi. Qian Renshui mengeluarkan kekuatan yang sangat panas. Meski serangan itu sangat kuat, Tang San mampu menghentikan serangan tersebut lalu melemparkannya ke atas dan meledaklah kekuatan tersebut. Qian Renshui pun terjatuh tak berdaya. Tang Xiao menggunakan teknik ke-9 Hao Tian untuk membantu Tang Hao yang dikeroyok. Lalu Tang Hao melanjutkan Denga Palu Semeru menghajar mereka semua. Gurong dan Chen Xin melakukan duet maut menghabisi para musuh. Meski membantai banyak pasukan Kekaisaran Wuhun, pasukan mereka seakan tidak ada habisnya. Hingga Dugubo menyadari sesuatu saat dirinya menggunakan tatapan Medusa yang membuat para mayat hidup berubah menjadi batu. Namun jika ingin membuat Douluo Krisan dan Douluo Hantu membatu ia membutuhkan kekuatan lebih besar. Tentu pihak lawan tak akan membiarkan hal ini dan akan memfokuskan penyerangan kepada Dugubo. Tang Hao dan Monster Shrek berusaha melindungi. Ma Hongjun yang hampir terkena teknik dari Douluo Hantu bisa membalikkan keadaan saat Ning Rongrong menggunakan dukungannya. Teknik gabungan Dai Mubai dan Zhu Zuqing juga mampu mematahkan serangan Douluo Krisan. Terlihat kecepatan formasi spiral kematian sedang melambat. Pasukan pun segera diperintahkan untuk mengerahkan segenap kekuatan menaklukkan gerbang Jialing. Tatapan Medusa menguras kekuatan jiwa dengan sangat cepat yang membuat Dugubo kelelahan. Ning Rongrong dan Ning Tian memberikan dukungan membantu Dugubo. Selain itu Oscar memberikan sosis dari teknik jiwa ke-9 miliknya untuk memulihkan kekuatan jiwa ke kondisi puncak. Oscar juga memberikan sosis ini kepada teman-temannya. Meski mendapatkan dukungan dari Ning Rongrong dan Ning Tian, kemungkinan Dugubo tidak bisa bertahan lama lantaran penggunaan tatapasan Medusa secara terus-menerus. Demi berhentinya formasi spiral kematian, Dugubo mengerahkan seluruh kekuatannya membuat semua pasukan mayat hidup berubah menjadi batu, namun hal ini membuatnya terluka parah dan mati. Meski mengorbankan nyawa ia tak menyesal. Ia sangat beruntung bisa berperang bersama semua orang. Ini adalah pertama kali hatinya bahagia dapat bekerja sama dengan orang lain. Karena semasa hidupnya ia lebih suka menyendiri. Dengan julukannya sebagai Douluo Racun, banyak orang yang takut kepadanya. Kematian Dugubo membuat Tang San hilang fokus yang berakibat dengan mudah Bibidong melancarkan serangan secara diam-diam dari belakang. Bahkan Bibidong menghancurkan hati Dewa Laut milik Tang San.
Meski Dugubo berhasil menghentikan pasukan mayat hidup, rupanya itu sedikit terlambat. Tang Hao murka melihat anaknya dibunuh, ia pun meledakkan cincin ke-9-nya untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan penuhnya bahkan hampir mendekati kekuatan seorang dewa. Setelah berhasil membuat Bibidong mundur beberapa meter, Tang Hao menangkap Tang San. Bibidong seakan tak percaya dengan kekuatan Tang Hao sebagai manusia biasa. Lalu Bibidong melakukan serangan gabungan dengan Qian Renshui untuk membunuh Tang San juga Tang Hao. Untungnya Chen Xin dan Gurong berada di dekat mereka. Saat semua ingin membantu, Bibidong membuat penghang tak terlihat yang membatasi semua orang. Gurong dan Chen Xin sebagai manusia fana tentu bukanlah tandingan bagi dewa. Dengan kekuatan yang tersisa, Tang San mampu memberikan perlawanan dan melukai mereka. Bahkan tangan Qian Renshui terpotong oleh teknik Tang San. Melihat ada kesempatan, mereka mencoba membuat celah dari dalam dan dari luar. Setelah ada sedikit celah, Tang Hao membawa Tang San melompat keluar dari celah tersebut. Sedangkan Chen Xin dan Gurong mengorbankan diri mereka menghadapi Bibidong di dalam penghalang yang berakhir dengan kematian. Kematian kedua kakeknya membuat Ning Rongrong begitu sedih, ia berusaha menggunakan kekuatannya namun tidak bisa menembus penghalang yang dibuat oleh Bibidong. Ayahnya pun berusaha menghentikannya dan memberikan penjelasan bahwa kekuatan mereka tidak berguna untuk menyerang dewa. Namun Ning Rongrong tetap belum bisa menerima semua ini. Sebagai seorang kekasih, Oscar tak tinggal diam. Ia juga berusaha menyerang penghalang meski tahu itu tidak akan berhasil. Ning Tian sebagai ayah juga berusaha membantu. Sampai akhirnya muncul bayangan Chen Xin dan Gurong memberikan pengertian kepada mereka. Selain jantungnya hancur, jiwa Tang San juga runtuh. Meski dia seorang dewa, kemungkinan juga tidak akan selamat dari kematian kecuali ada suatu keajaiban. Kematian Tang San sebagai dewa laut telah diketahui oleh penghuni Pulau Dewa Laut. Dengan kematian Tang San, Bibidong memutuskan tidak melanjutkan peperangan. Ia mengancam siapapun yang memberontak nasibnya akan sama seperti Tang San. Ia memberikan waktu sampai besok siang untuk berpikir menyerah atau tidak. Jika tidak menyerah, Kekaisaran Wuhun akan membantai Kekaisaran Tiandou. Tang Hao merasa gagal menjadi seorang suami dan juga menjadi seorang ayah. Waktu itu ia melihat Ah Yin atau ibu dari Tang San berkorban untuknya. Sekarang ia juga tidak bisa menyelamatkan nyawa Tang San. Padahal ia ingin memperbaiki semuanya bersama Ah Yin setelah perang berakhir. Semuanya sangat bersedih atas kejadian ini. Di sisi lain, Bibidong membujuk Qian Renshui untuk sekali lagi bekerja sama melawan Kekaisaran Tiandou. Karena ia tahu meski Tang San telah tiada, Kekaisaran Tiandou tidak akan menyerah. Qian Renshui merasa Bibidong ini egois dan hanya mau memanfaatkan dirinya saja, maka dari itu ia tidak berniat untuk bekerja sama dengan Bibidong. Bibidong pun menceritakan janjinya kepada pemuja besar yang akan menyerahkan kekuasaan kepada Qian Renshui. Setelah mengalahkan Tiandou, sayangnya Qian Renshui tidak percaya akan janji Bibidong. Lantas ia bertindak sedikit agak kasar, bahkan mengarahkan pedang di tangannya kepada Bibidong. Bibidong yang sedikit emosi dengan cepat meraih leher Qian Renshui. Pedang di tangannya pun terjatuh. Di sini Bibidong mengingatkan bahwa dirinya adalah ibu dari Qian Renshui. Tapi Qian Renshui tak mau mengakuinya. Kembali di tempat Tang San berada. Kepala Ning Tian menceritakan suatu legenda tentang dua Douluo tipe pendukung terhebat yang menjadi dewa. Setelahnya mereka mampu melatih teknik penyatuan martial soul yang bisa menghidupkan orang mati. Mendengarnya, Oscar dan Ning Rongrong menyadari sesuatu. Mereka mengatakan bahwa saat menjadi Douluo mereka berdua sama-sama menerima perintah warisan dari dewa. Yakni Dewa Pangan dan Dewi Sembilan Warna. Mungkin kedua dewa ini adalah dua tipe pendukung yang dikatakan oleh Ning Tian. Dijelaskan agar bisa melakukan penyatuan martial soul memerlukan martial soul saling melengkapi. Namun Dewa Pangan dan Dewa Sembilan Warna dapat mengatasi penghalang martial soul dan mencapai penggabungan. Artinya kekompakan mereka sudah melampaui ketidakcocokan martial soul. Karena sudah tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Ning Rongrong dan Oscar akan berusaha dengan segenap kekuatan mereka berharap bisa menghidupkan Tang San lagi, meskipun mereka tahu menghidupkan dewa jauh lebih sulit daripada menghidupkan manusia biasa. Penyatuan martial soul dimulai. Ada suatu energi yang mengalir ke dalam tubuh Tang San yang membuatnya melayang.
Dewa Pangan dan Dewi Sembilan Warna memberikan arahan kepada mereka. Meski sebenarnya para dewa tidak boleh ikut campur dalam urusan manusia. Namun kali ini berbeda, Oscar dan Rongrong adalah pewaris. Apakah berhasil atau tidak bergantung kepada mereka sendiri. Akhirnya mereka bisa menyatukan Martial Soul. Tapi penyatuan ini menghabiskan kekuatan jiwa dengan cepat. Teman-temannya dengan segera memberikan kekuatan jiwa mereka untuk disalurkan kepada Rongrong dan Oscar. Tang San terbangun di suatu padang yang luas. Tentu ini adalah tubuh jiwanya. Ada dewa Asura di sana, sebelum fajar jiwa Tang San harus bisa mencapai alam dewa. Jika tidak jiwanya akan hancur dan Tang San akan benar-benar mati. Untuk kembali ke dunia fana itu jelas mustahil mengingat kekuatan dewa laut telah hilang, di sini Tang San benar-benar tidak tenang, ia masih belum bisa meninggalkan dunia ini, teman-temannya masih membutuhkannya untuk melawan kekaisaran Wuhun. Upaya yang dilakukan teman-temannya pun nampak tidak ada hasil. Padahal kekuatan jiwa mereka sudah habis. Luka sudah pulih sepenuhnya. Kulit sudah kembali hangat. Sayangnya Tang San tidak kunjung bangun, detak jantungnya pun tidak ada. Cara satu-satunya agar Tang San bisa hidup ialah dengan menjadi dewa Asura, namun akan kehilangan masa lalunya sebagai Tang San. Di dalam hati hanya ada kedewaan murni. Pengorbanannya ialah pemusnahan cinta. Meski melupakan semua kenangan masa lalu termasuk rasa cintanya dengan Xiao Wu adalah hal yang sulit baginya. Demi menyelamatkan semua teman-temannya dan juga orang yang ia cintai. Tang San memutuskan untuk menerima warisan Dewa Asura dan melupakan semua kenangan tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh Bibi Dong sebelumnya Kekaisaran Tiandou tidak akan menyerah. Peperangan kedua kekaisaran pun akan kembali terjadi. Sebelum benar-benar berperang Tang San kembali bangkit menjadi Dewa Asura. Tang San langsung meluncur ke gerbang Jialing mencari Bibi Dong. Ia dengan mudahnya membunuh salah satu dari 6 pemuja besar. Bibi Dong seakan tak percaya Tang San yang jiwanya sudah hancur bisa bangkit kembali. Teman-temannya sangat senang, di sisi lain mereka menyadari Tang San terlihat berbeda. Bibi Dong yang menyerang Tang San dipukul dengan keras yang membuat Bibi Dong jatuh tak berdaya. Xiao Gang menyadari jika Tang San mewarisi Dewa Asura, buaya emas menghampiri Qian Rensui bermaksud membujuk agar Qian Rensui mau bekerja sama dengan Bibi Dong. Tak sesuai harapan, Qian Rensui malah emosi saat buaya emas menyinggung tentang Bibi Dong yang merupakan ibu dari Qian Rensui. Karena sudah seperti ini buaya emas menceritakan alasan mengapa Bibi Dong begitu membenci ayahnya. Mendengar cerita tersebut Qian Rensui seakan tak percaya. Tang San dengan mudahnya membantai pasukan Kekaisaran Wuhun seorang diri. Bibi Dong menyadari Tang San saat ini sudah satu tingkat lebih tinggi darinya. Saat berjalan ke depan Tang San teringat suatu kenangan yang membuatnya seketika berhenti. Setelah mendengar cerita dari buaya emas, Qian Rensui mau bekerja sama dengan Bibi Dong dengan alasan demi Kekaisaran Wuhun bukan demi Bibi Dong. Sepertinya masih gengsi mengakui alasan sebenarnya, dan mencari alasan lain untuk menutupinya. Kini Tang San sudah sadar kembali. Pertarungan pun terjadi. Benturan kedua kekuatan menyebabkan ledakan yang sangat kuat. Dilanjutkan dengan Qian Rensui menyerangnya dari samping. Kedua pedang Qian Rensui ditahan oleh Tang San dengan tangan kosong. Tak disangka ada sedikit ingatan yang mengganggu pikirannya. Ia pun tak bisa mengendalikan diri. Hal ini dimanfaatkan oleh Bibi Dong untuk menyerangnya dari belakang. Untungnya Xiao mempunyai inisiatif untuk menahan serangan tersebut dengan pedang Asura. Bibi Dong bertanya-tanya bagaimana mungkin di dalam tubuh wanita ini juga ada kekuatan Dewa Asura. Domain Asura dari dalam tubuh Xiao Wu memasuki tubuh Tang San yang membuat Tang San perlahan mengingat semuanya.
Begitu mengingat semuanya, Tang San memeluk Xiao Wu. Inilah alasan pedang Dewa Asura memilih Xiao Wu untuk mewarisi kekuatannya saat di Pulau Dewa Laut. Kekuatan Dewa Asura Tang San tidak sempurna. Dewa Asura ingin Xiao Wu melengkapi ketidaksempurnaan itu, ibaratnya Tang San pedangnya. Xiao Wu sarung pedangnya gitu. Menyatulah Xiao Wu dengan Tang San pun bisa memakai kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura. Tang San memojokkan Qian Renshui menggunakan kekuatan Dewa Laut. Bahkan Qian Renshui terpental akibat serangan Tang San. Lalu Tang San menangkapnya dan membekukan Qian Renshui dan Bibidong. Saat mengarahkan tombaknya ke Qian Renshui, Bibidong berhasil memecahkan es yang mengurungnya dan menyelamatkan Qian Renshui. Kemudian Bibidong menggunakan domain dewa miliknya melawan Tang San sebagai Dewa Laut. Sedangkan Qian Renshui yang menggunakan domain dewa malaikat melawan Tang San sebagai Dewa Asura. Begitu domain milik Bibidong dihancurkan oleh Tang San. Bibidong segera membantu Qian Renshui melawan Tang San sebagai Dewa Asura, keduanya pun ditekan oleh domain milik Tang San. Serangan gabungan Qian Renshui dan Bibidong tak mampu menahan pedang Asura milik Tang San. Ribuan pedang berputar yang membuat Bibidong dan Qian Renshui tak bisa melarikan diri. Hingga pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Tang San. Di saat-saat terakhir Bibidong menyelamatkan Qian Renshui dari serangan pedang Dewa Asura yang membuat dirinya sekarat. Kekalahan Qian Renshui dan Bibidong mengartikan bahwa Kekaisaran Tiandou memenangkan peperangan. Semua pasukan yang masih hidup bersuka cita atas kemenangan mereka. Xiao Gang menghampiri Bibidong. Sebelum benar-benar mati Bibidong mengakui bahwa Xiao Gang adalah orang yang paling ia cintai selama hidupnya. Terungkap fakta jika mereka berdua sama-sama saling mencintai. Namun ada kesalahpahaman di antara mereka yang membuatnya saling membenci. Diceritakan saat Bibidong dikurung di Aula Wuhun, Xiao Gang meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Meski begitu Xiao Gang menepati janji untuk bertemu di kota Yelin di Festival Lampion tahun berikutnya. Ia menunggu cukup lama tapi Bibidong tidak datang. Alasan Bibidong tidak datang ialah Qian Sunji mengurungnya di sisi terdalam Aula Wuhun. Xiao Gang adalah harapan Bibidong satu-satunya untuk hidup. Ia tak menemui Xiao Gang karena dirinya yang lembut dan baik hati sudah mati. Ia membunuh Qian Sunji dan dirinya yang sebelumnya juga mengubur cinta mereka berdua. Bahkan ingin menghancurkan semua daratan. Bibidong berharap Qian Renshui bisa melepaskan semuanya. Hidup untuk diri sendiri. Bibidong kembali melanjutkan, setelah bertahun-tahun ia juga pergi ke Festival Lampion di kota Yelin. Tapi ia tak pernah bertemu dengan Xiao Gang. Setelah mengatakan semuanya Bibidong pergi untuk selamanya. Lalu Qian Renshui membawa jasad ibunya pergi. Tang San berharap Suebong untuk berjanji 3 hal kepadanya. Pertama, melindungi Kekaisaran Tiandou dengan baik. Tidak boleh menindas rakyat Kekaisaran Wuhun, tidak boleh membunuh sembarangan. Kedua, dalam 10 tahun tidak diperbolehkan mendeklarasikan perang dengan Kekaisaran Xingluo. Ketiga, mulai sekarang ia tidak akan ikut campur dengan urusan Kekaisaran Tiandou. Bahkan seluruh urusan benua Douluo. Semuanya harus mengandalkan diri Suebong sendiri. Hal ini karena Tang San ingin pergi, namun ia masih akan tinggal di benua Douluo beberapa waktu, setelah itu ia akan menempuh perjalanannya sendiri. Tang San percaya sebagian besar dari mereka semua tidak ingin terlibat perang lagi, ia yakin Kekaisaran akan hidup dalam kedamaian. Terlihat anak kecil yang ada di awal video. Sepertinya ayahnya telah pulang dengan selamat. Desa ini adalah tempat di mana dulu Tang San dan ayahnya tinggal. Sekarang desa ini berganti nama menjadi Desa Senhun yang artinya jiwa dewa. Singkat cerita, ketujuh monster Shrek melangsungkan pernikahan dengan pujaan hati masing-masing. Pernikahan mereka dihadiri oleh para dewa yang mewariskan kekuatannya kepada 7 monster Shrek. Di akhir video diperlihatkan Dewa Asura dan Dewa Laut yang menghampiri Tang San.
Kedua dewa ini berniat pensiun untuk memimpin dunia dewa. Jadi tugas tersebut akan diserahkan kepada Tang San. Tang San dapat melakukannya sebagai dewa Asura dan dewa laut.